sekedar untuk lupa-lupa maingian. Tujuan daripada kajian kita Asmaul Husna ini adalah pertama untuk mempelajari dan memahami makna-maknanya sejauh kemampuan kita pula. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita beramal, bermiliki sifat sebagaimana sifatnya Allah tadi. Jadi kita niatkan itu, beramal, mencontoh sebagaimana sifatnya Allah yang mungkin untuk ditiru oleh makhluk. Baik Bapak Ibu, untuk subuh kali ini kajian kita judulnya tentang Al-Halim. Halim. Halim ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah ada 15 kali terulang dalam Al-Quran, dan ada 4 kali untuk makhluk, untuk manusia. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Syuaib. 2 kali sifat halim ini kepada Nabi Ibrahim, sekali Nabi Ismail, dan sekali kepada Nabi Syuaib. Tapi Nabi Syuaib ini adalah perkataan daripada kaumnya kepada beliau. Kira-kira ada tak nama orang halim, Pak? Pak Halim ya? Lah ya? Kawan Ambo dulu sama di Mosaji waktu masih di Man ya. Namanya Halimun. Tapi pakai tanwinnya. Bukan Halim tapi Halimun. Artinya lah sampai ke maha. Dan itu kalau tiba di orang awak istilahnya barik ya, apa namanya? Barik dinamonya. Dan orangnya memang sangat cocok dengan namanya tadi. Apa arti halim? Enggaklah artinya santun. Anggaplah yang kita kenal artinya adalah santun, maha penyantun. Halimun, maha penyantun. Nyo yang ditanya itu sana dijawab. Dia tidak mau berbicara yang sia-sia. Sangailah kasantunnya. Dek namanya barik tadi. Halimun, maha penyantun. Atau santun yang sudah sampai pada tingkat puncak. Kalau tidak disuruh makan, ya tidak makan. Dan dia mengecek litak, tidak mau. Walaupun awak bakawannya. Maralah kasantunnya. Kalau ada awak bakawan, bah. Karena punya kawan, dia ambil dia. Tidak disuruhnya, dia ambil. Karena bah minta, ajan inyo minta ale talata nasi. Kalau ndak isuruhnya makan tak satunya. Makan wa alah lai, duduk. Lah duduknya ndak lama nyanduk dah. Sanduk lah, oleh sanduk. Saking kasantunnya. Kalau setelah makan ya, ndak disuruhnya mengatihan sambah yang paling buruk dia ambilnya. Ada taruang saya makan. Ambillah gula itu, baru dia ambil. Oralah kasantun. Kira-kira dojo orang mana itu gini. Kalau lah sudah makan kawa tambuh basuruh lah tambuh. Jangan lupa bertambuh. Kalau litaknya orang tambuh. Di sekolah mereka menjadi kalau talambek kan tak boleh masuk. Lewat dari 10 menit tak boleh masuk. Mana lain tu merengek-rengek ke guru. Bu izinan lah bu, Pak, waktu tadi ada macet di jalan ni semacam Makanya terlambat masuk lah awak Pak. Tiba dia
Kamu terlambat, tak boleh masuk. Nyupai. Libur orang je. Kecil. Baru tu, bakok tak lambat. Salah. Ibu lah gurunya. Kemudian, nantilah cerita ini panjang. Pokoknya wanitanya sangatlah kasantunnya. Kenapa kita cari apa arti santun? Halim dalam Asmaul Husna lah. Ini kan dalam arti yang menurut pahami. Halim itu artinya secara bahasa ya, halimun. Itu tidak terburu-buru, arti halim. Tidak tergesa-gesa. Tidak tergegas. Ya, teh. Bahasa Indonesia tidak tergegas. Masuk Indonesia ya, tidak tagagih. Tidak tagagih. Dalam hal apa? Dalam hal menjatuhkan sanksi. Ketika si A bersalah, Allah tu tidak terburu-buru menjatuhkan sanksi. Seseorang tidak menjatuhkan sanksi, bisa jadi deknya tidak tahu. Itu pertama. Tapi itu bukan halim namanya. Tidak dijatuhkannya sanksi, deknya tidak tahu. Tahalah ni kedagian hukuman, tidak ada tentu, tidak ada dia salah lah. Itu bukan halim. Halim itulah tahu hukumannya koha. Kalau kau salahnya, kau hukuman kalian. Tapi tidak terburu-buru memberikannya hukuman tadi. Namanya halim. Bisa jadi dia tahu hukuman tu koh, orang salahnya koh hukumannya. Tapi tidak mampu dah. Tidak mampunya merubah tu dah. Tidak mampunya menjatuhkan sanksi tu dah. Kan ada apa itu? Kau tahu kau salah dah. Dan kau tahu kau sanksinya. Baik dalam bernegara, baik dalam bermasyarakat, baik dalam rumah tangga, baik di sekolah. Wak tahu kau salah, kau sanksi. Tapi kadang tak mampu. Tak mampu melakukannya. Itu juga bukan halim. Menghukum dek tak mampu bukan halim namanya. Halim itu menunda hukum, dia sangat mampu menghukum. Sangat bisa dalam menghukum dan tahu apa hukumnya, tapi tidak terburu-buru. Ditunda lo hukum kau dulu. Tujuan hukum kau ditunda, hukuman tu ditundanya dari Allah. Aku tujuan. Kita ulama yang pertama memberi kesempatan bertaubat. Taubatlah kalian berucap. Kalau setiap masalah setiap kena hukum baik dik baklah. Contoh salah naringan insyaallah dia hukum sekali baduto panjang hidungnya. Sasenti. Kalau 3 kali baduto nolai rancak hidung awak. Kalau lah 10 kali bawa bentuk hidung. Kira kalau baduto setiap panjang hidung, kira sampai kini lah gaya umur 60 kau baru panjang hidung awak. Tapi Allah tidak menghukum seperti itu. Sianan meruto, sianan ingkar janji, contohnya kira-kira. Makin sekali ingkar janji, makin ketek kepalanya. 2 kali ingkar janji, tambah lo ketek kepalanya. Lalu 60 orang kadang pala. Anda akan follow lah. Tapi Allah undur. Sekali bagunjang tangga giginya ciek misalnya. Itu kalau jangan umur 60 lah. Umur 20 mungkin lebih gigi. Ya bergunjing. Karena bergunjang tu bukan selalu membicarakan keburukan orang tu.
Ada orang hitam bana kulitnya. Bakat belanja di kadai wak. Sudah tu sudah belanja painya. Kecil orang rumah atau anggota hitamnya kulit apa tu dayo. Terus gunjang. Lah kalau yang ngecek benda itu. Tapi Allah hukumkah langsung? Tidak. Allah tidak terburu-buru menghukum dalam bagi hukuman. Untung Allah tu punya sifat halim. Nah, diartikan dengan bahasa Indonesia santun. Allah tidak terburu-buru menghukum. Tujuan memberi kesempatan bertaubat. Itu satu. Yang kedua apa? Untuk menolak hujahnya nanti pada hari kiamat. Nanti orang dihukum kau akan mengecek. Ambo tidak diagih kesempatan untuk memperbaiki diri tentu ya. Bako apa? Bako menikah keadaan. Ambo tidak ada diagih kesempatan. Agihlah ambo kesempatan untuk berubah. Kan gitu. Untuk menolak itu. Nanti di akhirat kalau ambo agih umum aja. Kalau ambo agih kesempatan aja. Tapi kalian hendak muah berubah sampai kalian mati. Jadi siapa salah leh? Tidak bisa menyalahkan Allah dah. Ya Allah, kau agi ummah, ambo tidak doang kau agi kesempatan. Tidak bisa ngecek mana itu. Kesempatan lah Allah agi untuk bertaubat di dunia. Kesempatan lah Allah agi. Sehingga di akhirat tidak ada alasan bagi wak mengecek dengan kata-kata ambo tidak ada peluang. Pun tidak ada kesempatan dan semacamnya. Kesempatan Allah beri untuk menolak nanti segala sanggahan manusia, hujah manusia. Tidak bisa manusia menghujah Allah nanti. Ketikanya lah dihukum di akhirat. Nah, kita buka salah satu dari Al-Halim itu surah Al-Baqarah. 262. Halaman 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Dan orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, summa la yutbi'una ma anfaqu mannaw wala adza. Kemudian mereka tidak mengikuti apa yang mereka infakkan itu dengan manna, menyebut-nyebutnya. Kemudian wala adza, tidak pula menyakiti perasaan si penerima. Lahum ajruhum inda rabbihim, bagi mereka balasan di sisi Rabb mereka. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak merasa takut dan tidak pula bersedih hati. Qaulun ma'rufun, perkataan yang baik, wa maghfiratun, dan ampunan, khairum min sadaqatin, lebih baik daripada sedekah, yatba'uha adza, yang mengikuti sedekah itu dengan adza, menyakiti. Wallahu ghaniyyun halim. Dan Allah itu maha kaya lagi maha penyantun. Bersedekah, banyak tujuan orang sedekah. Salah satunya fisabilillah, karena Allah, di jalan Allah dan karena Allah. Tapi banyak pula
hal-hal yang mengganggu dalam sedekah. Pertama, menyebut-nyebut sakitu waragiah boleh baca-baca lo ke orang. Awak sa dinan dia giah, tapi dibaca-baca orang paragiah nurang tu kawak. Kira sekinat ya. Kama duduk ibaca nolah baragiah kawak. Itu menyakiti perasaan, walaupun tidak langsung. Tak minta lo balik. Menyakiti. Tapi ada lo menyakiti itu kok dari belakang. Tahu nyo baragiah kawak tu disabitna ke orang. Bahkan nyo ngecek lo kok tahu ambo sari ndak bagiahnya dah. Tahu lo sudah tu nyo ngecek mana tu. Sakit jati. Banyak yang mengganggu awak dalam bersedekah. Belum lagi banyak tujuan-tujuan yang entah berantah. Bahkan di ayat 26-nya Allah sebutkan, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu hapus pahala sedekah kamu itu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti. 26-nya. Jadi menyebut-nyebut dan menyakiti kau mabihan pahala awak. Mabihan pahala sedekah. Abih. Kalau tiba dia tadi fatarakahu salda, jadi batu licin. Kalau tiba ada tanah di atas batu ko licin wah. Dia tak le tanah di atas batu licin. Tiba hujan labik. Apa yang terjadi? Batu tadi manga ke tanah tu. Jo kabut ni ada tinggal cek Allah air. Saking licin, semalam hujan turun. Tanah saonggok bala tak ada teh batu tu. Batu ko licin lah. Tiba hujan labik semalam, anan tinggal licin. Kalau tiba di pirang, jilah pirang ni ada tinggal seketik pun. Barasiah sama barasiah. Tak do pahalunya lain. Dia menyebut-nyebut dan menyakiti. Adakah orang baragiah menyebut-nyebut? Menyebut-nyebut dalam hal apa? Dalam hal untuk dipuji, untuk dipilih. Baragiah untuk dipuji, mencari namun. Baragiah untuk dipilih. Dia gia-gia biar orang milih wak. Biar orang memuji wak. Biar nak tahu orang jawab. Biar tahu orang jawab lah kayu kini. Dan macam. Dan menyakiti kadang. Basabuk-sabuk paragiah tuken kemari. Habiskah pahalanya? Licin. Habis sehabis-habisnya pahala tadi. Habis. Tapi Allah tu ghaniyun. Wallahu ayat 2-3-nya. Ghaniyun. Allah maha kaya. Mau sedekah, mau indak, mau kerana Allah, mau indak, tak perlu dia Allah. Allah tak perlu dia Allah rata waktu. Dan halim. Bagi kira halimnya tu. Kalau dikaitkan jo arti halim tadi, Allah hendak terburu-buru menjatuhkan sanksi tadi. Habis pahalanya. Jadi kecak langsung Allah undur. Allah undur sanksi. Wak kurang ikhlas. Ada ndak wak ndak ikhlas bersedekah lain? Ada ndak pernah menyakiti orang lain? Ada ndak nan ria ndak lain? Saja awak mulai pandai tahu je sedekah kah? Ada ndak niat nan ria, nan sum'ah, nan ujub lain? Ria ko ingin dicaliak, sum'ah ingin disabut-sabut, ujub ingin kebanggaan lain. Tapi Allah hendak selangsung malicinan pahala tadi. Baca caranya. Allah beri kesempatan bertaubat. Taubatlah. Dan sedekah salam mukabah Allah terima. Beralah kasantun Allah kau. Oh sedekah nan kurang ikhlas salam mukabah Allah terima aja. Tapi taubat dulu.
Minta ampun ke Allah dulu, akui. Asal minta ampun, akui awak lah bersalah. Tu. Syarat taubat tu apa ibu? Akui awak bersalah. De yo salah hamba salah moko. Tu dulu. Lah mengaku salah lah, minta ampun lah. Astaghfirullahalazim. Baru dia ringin je tu. Dah istighfarnya dulu dah. Nadamah dalam bahasa. Tingkatan taubat tu nadamah, menyesal dulu. Kalau bahasa Arabnya merasa bersalah, mengakui kesalahan. Kalau seorang kampung awak apa? Datanglah maunjua lu. Sasalah-salahan nak Bapak Ibu, maunjuanya datang ke awak. Aja we orang ada orang kau menolak. Lah maunju anakku, mak, yolah salah wak salah moko mak. Yo jo kecek mamak sari. Yo jo kecek ayah jo amak sari. Ambonan salah mak. Lah maunju anak mana itu tausiah aja. Ndak. Tibo salah sandang hati. Lah maunju anya ndak dan. Kini awak kapatuah kama alai. Nadamah, mengakui yo salah awak. Ya Allah, ambo bersedekah salamu ke Allah yo kadang mencari banak disabui orang. Korban misalnya, ya Allah, ambo berkorban salamu ke ya salah ya Allah. Nak isabui orang. Atau sagan dek kawan. Sianu korban wak nak ke satu. Ialah salah mo ya Allah. Maunju awak ke Allah. Akui salah. Onan pahalo ibadah sedekah wak salamu ko dek salah lah licin. Endak. Alun licin eh. Alun Allah apuihan pahalo tu le. Kan tadi hapus. Jangan kamu hapus pahala sedekah kamu. Berarti lapui selama kau Ustaz? Enggak. Kalau terago idik je memang munju awak ke Allah mengakui awak. Ya salah mo ya Allah. Enggak. Allah terima. Tak lebih tak kurang dan kurang tu biarlah. Ia mengaku salah. Iyo. Allah terima. Tuh. Kemudian kita lihat surah An-Nisa. Kita Halim juga. Ayat 12. Ini bagian warisan belia. Jawab patang hakim masalah warisan jo. Dia sabaleh hujung ayat aliman hakima. Allah membagi warisan untuk awak tu karena dia maha tahu dan dia memberikan keputusan yang terbaik. Allah berikan yang terbaik. Di ayat 2 balik hujung ayatnya wallahu alimun halim. Kalau dia sabalehnya aliman hakima, ini alimun halim. Alimun, Allah tu maha tahu, halim maha santun. Ada ndak awak atas salah moko bagi warisan? Baik. Bahkan ndak bagi. Ada ndak awak ndak menurut ko awak membagi warisan? Baik. Acok. Tapi Allah beri kesempatan. Tobat lalu. Kalau idik je lai. Kan lalu meninggal lalu perbaiki. Tidak pada asal perbaiki. Kenapa? Di ayat 3 balihnya, ayat 4 balih. Ayat 3 balih sianan membagi warisan menurut Allah dan Rasul. Masuk surga. Ayat 4 balih sianan tidak membagi warisan melewati batas yang Allah buat tadi masuk neraka. Dan cek kekal di surga, cek kekal neraka. Maka tanya, kamu masuk surga? Kamu masuk surga, kamu masuk neraka? Tanya tu dulu. Kumpulan di sana tak? Kau ada ratu kah? Rumah cek. Tanah lo cek, kadai lo cek. Berapa total? Anggaplah totalnya seluruhnya harganya berapa? 3M. 3 miliar misalnya. Total. Tu bah. Bab pembagiannya.
Ko cara baginya, celek ayat sabaleh, celek ayat 2 baleh. Dibagi. Akan masuk surga atau akan masuk neraka wak kini ko? Tu tanya dulu. Mau masuk surga atau mau masuk neraka? Surga. Berarti jangan komen-komen. Bagi salah secara baik-baik. Jangan mengecek pada seketik berapa bela ni tak jadi. Tahu wak pembagian wak seketik. Kalau sekitu mau nerima nak, tak usahlah ratu aku bagi. Tu memang kadang wak senen lah. Cuba kaca-kaca ratu aku awas. Tak bisa. Berarti kau masuk neraka salamono wak berarti niat mereka tu. Kalau kau masuk sarugo salamonyo, terima salah pembagian awak. Kalau nak gadang wak lah sudah bagi baru minta kakak tu. Kak punya kak gadang nah agih lah bos kecil tu lagi nona lain. Tak ada. Tapi pembagian terima dulu sesuai peraturan. Nah Allah beri kesempatan kawak alimun halim ayat 2 balik. Halim Allah undur. Allah tidak langsung masuk nak ke neraka ke dah. Yang pembagian warisan adalah salah-salah mau ndak Allah masuk neraka ke langsung dah. Allah beri kesempatan. Malakiah sampai Allah dia kesempatan. Malaikat maui datang. Tapi kalau lah tiba malaikat maui teragak nak ke membagi warisan dia cari itu. Kalau malaikat maui datang basi dakah sah. Teragak sedekah sana tak salah. Maka kau membagi warisan. Minta undur seketik kau sedekah tak salah. Kalau bagi ratu tu duduklah sesama lah hari itu. Habis hari dinya tu. Maka apa ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah tu Halim. Allah tidak langsung jatuhkan sanksi kawan. Sampai jatuh tempo. Manusia jatuh temponya terago hidup je tu. Sampai 2 bulan, 3 bulan jatuh tempo barang ditarik. 2 bulan, 3 bulan manusia selalu magih temponya. Tapi kalau Allah selagi nyawa masih dikandung badan, Allah masih terima. Allah masih undur. Allah hendak jatuhkan sanksi. Maka perbaikilah, pailoilah sampai betul seperti yang Allah kehendaki. Kemudian kita cari surat Fatir ayat 37. Surat Fatir ayat 37. Surat 35. Halaman 438. Suruh jam berapa? Ayat 37 438 halaman 438 surat Fatir. Wahum dan mereka orang-orang dalam neraka jahanam, orang dalam neraka jahanam nanti yastarikhuna fiha. Mereka kalau diskop mereka berteriak dalam neraka itu. Yastarikhu ko artinya apa Pak? Yastarikhu ko mengeluarkan suara sabi-abihnya. Apa soalnya? Marakia. Mararau. Bukan marakia adalah mararau. Kemudian mararau tadi, marakia tadi dek manahan sakit.
namanya? Kalau marang, alah, itu marang. Nya marakia, tapi manahan sakit. Namanya? Nah, kan payah jadi bahasanya adalah di samping manahan sakit, nya maimbau-imbau. Namanya? Kabu-gabuang satu. Marang yo. Maluluang-luluang yo. Manahan sakit itu namanya? Tidak terbayang bahasa. Tapi itulah orang dalam neraka itu nanti. Manangih yolo. Sambil manangih. Manahan sakit lo. Maluluang-luluang maimbau lo. Baki lo keruak mandanga tu. Tak terbayang dah. Orang menangis saja lagi buat. Menangis saja dia lagi buat. Kini no menangis dek manahan sakit. Karena laka ini tak salah lah. Karena laka malaikat dalam neraka. Ada anak umur 10 tahun menangis marakia-rakia. Karena laka dia pakna jo kayu. Ilakai. Badano kapalono. Amar rakyat-rakyat lo minta tolong, maluluang-luluang minta tolong. Bawa nang ada sawalah. Bawa tetangga apa? Nak tentu kau dibaca ni. Tentu kau dikaca dah. Tolonglah, nak tu mati pa jatuh beko. Capeklah tolong ku nak mati anak no beko. Tu cara. Tapi dalam neraka si anak kau nolong tak ada. Dan siksaan dah bukan kerana lakak kayu. Kan mengerikan dah. Keciknya. Rabbana, aku nak terbayang balas tangih orang tu nanti. Akhrijna, ya Allah, ya Rabb kami, keluarlah kami dari neraka. Aku penyesalan lah Allah dia tahu dulu menyasar dalam neraka menyasarnya. Na'mal salihan, kami akan beramal saleh ghairal ladzi kunna na'mal, yang berbeda dengan kerja kami dahulu. Kalau kaji tadi misal warisan, ya Allah kami akan membagi warisan secara benar, ya Allah hendak kasamo je cara-cara kami siswa. Ya Allah kami kau buat baik, ya Allah hendak samo je perangai kami nan dahulu. Kami kepatuhan ke Engkau ya Allah. Mau luluang tu menangis, menahan sakit. Lalu jawab Allah. Ya Allah pendek saja. Awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah panjangkan umurmu? Itu saja dulu. Kalau bagi umur panjang. Selama tu ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara. Yang mana umur panjang tadi dapat berfikir bagi orang yang mau berfikir. Berfikir kau sehari 2 hari nah. Itu nama fikir, sehari 2 hari 3 hari, itu fikir. 10 tahun fikir aja baru. Lah umur 60 halun jolai. Tu bila lai? Tunggu mati selai. Tak bisa dah. Kalah buat agih umur sehari. Kan tak sehari 2 hari kalau berfikir dah insya-Allah. Bertahun-tahun, berpuluh tahun lo fikir. Masa ndak putus? Waja'akumun nadhir. Dan tak sekadar itu. Kanlah ada datang orang nama ingian kalian. Kalau nyo Rasul, kalau datang Rasul. Kau kecil Allah, kecil Nabi itu. Kau kecil Rasul. Kan lagi sampai ke kalian kan. Oh pembagian warisan, kau caronyo. Kan lagi tahu nak. Kan ada nama dia tahu ke kalian. Lagi, atu ba.
Umurlah dia panjang untuk berfikir dan maingianlah dulu. Tu aja lah itu. Angker kaca lah. Makanya Allah menolak hujah manusia dengan sifat halimnya. Allah undur. Berfikirlah. Tobatlah. Tak ada sekadar itu dah. Aku ada peringatan. Nama ingat-ingat kalian. Kalau zaman Nabi, Nabi. Itu ulama-ulama. Para masyaikh. Kaji-kajian. Disampaikan tarikh ke manusia. Kalau ada nama ingat-ingat kalian. Lupa. Fadhuku. Arasuan salah kini. Kau dia salah wak surang. Kini rasuan salah. Fama lidh-dhalimin min nasir. Maka tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim. Siapa yang zalim? Arti zalim tu meniayo diri surang. Siapa yang salah? Salah wak surang. Siapa yang meniayo? Niayo diri wak surang. Siapa yang penolong? Tak ada. Kini bah idoan selesai. Anu kiri kaca ni Pak. Kalau lah sampai kasih kowe. Dan Allah tidak bisa terbantah. Allah dia umur panjang. Allah dia undur waktu. Tak ada alasan di waktu. Tu. Akhlak nang khawatiru. Akhlak lah. Awak jangan terburu-buru memfonis. Memfonis kau sampai bila? Sampainya meninggal. Dua ide je orang ko kadang baru lah wajah tu fonis kayaknya. Sianu lah khatamallahu ala qulubihim. Lah mati yatina. Kada kecil itu perangai no. Capek na awak memfonis. Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim nyaman doa napaknya. Karena tegur dia Allah. Jangan doanya apa itu saja. Tapi Nabi Ibrahim doa saja. Tapi setelah nyata bagi Nabi Ibrahim apanya kau memang ternyata orang yang musuh Allah terakhir dalam Al-Quran. Ayah Nabi Ibrahim kau memang musuhnya Allah. Bila tahunya Allah meninggal. Dari tergoda iyo. Cuma Nabi Ibrahim kau berharap ayahnya kau bala ayahnya kau bisa berubah, bisa beriman. Tarago idik. Tapi setelah nyata ayahnya kau memang musuh Allah. Bila nyatonya, ketika sampai meninggalnya ndak jo muah. Berartilah nyato tu musuh Allah. Baru baranti Nabi Ibrahim mendoakan kebaikan untuk apaknya tadi. Ayat tu kan seiring. Saratih tiga kalau ayat tentang Nabi Ibrahim kau satu yang pek balik surat Taubah. Saratih tiga balik tu teguran untuk Nabi Muhammad. Atau kepada pamannya, maka nali nabiin tidak pantas bagi seorang nabi. Maka Nabi waktu itu pamannya meninggal, Abu Talib. Meninggal dalam keadaan kekafiran, dalam kemusyrikan. Tidak muahnya bersyahadat. Di doa ada Nabi ampunan. Ampunan untuk Nabi, untuk pamannya kan. Ditegur dia Allah. Astaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba. Minta ampun, jangan sampai sebagai tidak pantas bagi seorang nabi ataupun kaum muslimin, kaum mukminin mintakan ampunan untuk orang-orang musyrik walaupun itu karib kerabatnya. Walaupun itu pamannya, tidak boleh. Bila tu tidak boleh tu lama meninggal. Jadi apa ibu, awak kalau hidup orang tu tetap doakan kebaikan. Tu akhlak dah. Jangan tarago hidupnya berdoa buruk lah bagian kenya. Tetap doakan kebaikan. Contoh musuh Nabi paling baik siapa di Madinah? Abdullah bin Ubay bin Salul. Celek surat At-Taubah kalau celek sebentar.
Ko Nabi itu halim. Nabi itu memiliki sifat halim. Orang munafik, pimpinan orang munafik lah bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ko, Abdullah bin Ubay ko punya anaknya ko beriman je Nabi. Sebutkan dalam hadis Bukhari. Waktu itu anaknya ko ingin banayahnya ko beriman, pimpinan orang musyrik kaum munafik. Maka Nabi salam minum. Lalu kecek anaknya tadi, ya Rasulullah, tinggal ayat itu seketik. Untuk apa macam? Bagian kaya hamba tuntang masuk ayat itu kepada nu masuk li dayah kayaknya. Mau ditulah ingin anaknya itulah. Keinginan anak, tapi Nabi pediasnya. Di anaknya ingin apa nu ko beriman. Dia giahnya ke apanya? Dibawanya bayi tadi. Kayahnya. Ya, atuh je. Iko ayam minum Rasulullah lah. Aminum lah ya. Untung masuk iman kalau mati ya atuh je. Aja we orang munafik tadi, pimpinan munafik tadi, daripada minum ayat tu, ancak minum kencing unta mulai. Kira elok kecil. Pada minum air itu lebih baik saya minum air kencing unta aja. Kalau terang ada Umar waktu bagi kira. Untung tak ada Umar situ. Langsung kan air rambah. Pokoknya karajonya meniayu Nabi setelah itu. Menyusah Nabi, nyayu Nabi. Lah dibawa pasukan semuanya perang Uhud, bawa pulang dia. Pasukan gua jumlah 1,000. Dia sosok dibawanya pulang 300 pasukan. Tinggal 700. Pokoknya kerajonnya ndak ada namanya nangan Nabi dah. Mengadu domba iyo, menyusahkan Nabi iyo. Tapi Nabi ko yang sayang juga, berdoaan je orang. Lalu, cari ayat 80, surah Taubah 80. Halaman 200 ya. Istaghfir lahum wa la tastaghfir lahum. Sama saja bagi engkau wahai Muhammad memohonkan ampun untuk mereka atau tidak mohonkan ampun untuk mereka. Ketika Abdullah bin Ubay mati, Nabi ko mendoaan je baru. Di doa aja ni Nabi, ya Allah ampuni je lah Abdullah bin Ubay ko ya Allah. Ya Allah ampuni je, mau itu sayang Nabi. Kasih sayang di hati Nabi. Kasih bukan kau orang beriman lebih dari itu. Kau orang munafik sah dan musuh dalam selimut. Itu sayang Nabi. Bahkan Allah pun tegur, engkau minta ampun untuk orang munafik kau wahai Muhammad atau tidak minta ampun. Tidak Allah ampuni kan dah. Sekali-kali Allah tidak akan ampuni mereka. Dia anjinglah mati. Alunya tobat. Bahkan katakan intas taghfir lahum 70 marratan. Jika engkau pun minta ampun sampai 70 kali. 70 kali minta ampun untuk orang munafik akan. Maka sekali-kali Allah tidak akan berikan ampunan untuk mereka. Terus di kerajaan Nabi. Mendoanya melebihi 70. Ditegur dia sahabat. Ya Rasulullah, mengajar doanya oleh. Kenapa oleh cik Allah doa anda? Karena Allah mengecekan 70 kali. Mana tahuan lebih 70. Kok layak Allah ampuni je. Murid itu sayang Nabi. Kau umatnya. Baru turun ayat 8 sampai. Cila ayat 8 sampai. Ayat 8 sampai. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan.
Dan janganlah kau Muhammad melaksanakan salat untuk seorang yang mati di antara mereka orang munafik selama-lamanya. Kemudian wala taqum ala qabrihi, dan janganlah kamu berdiri di atas kuburnya. Orang munafik kau meninggal kadang tak ada kes tahunya di orang. Orang munafik meninggal pada asal. Tu Nabi tahu, datang Nabi ke kubur tu doa. Mereka itu sayang Nabi. Tapi ditegur oleh Allah. Ajarlah sejak ditegur, jangan kamu mendoakan berdiri, mensalatkannya berdiri. Karena Nabi kau ke disalatnya ni Nabi. Larang-larang di Umar. Ya Rasulullah nampak aku mangal salatnya. Tapi maknanya awak kadang beda fikih seketik ya. Tak lepas apa ya Allah. Umat siapa tu? Tu tanya. Yang kecil lu umat Nabi ni itu perangai Nabi. Jangan umat Firaun mak. Dan umat Nabi bah sampai orang tu meninggal wak memintakan ampunan. Atunan umat Nabi. Sampai orang hidup je orang tu barulah hidup je didoakan je kebaikan. Hidupnya baru dah. Tapi kalau dah meninggalnya baru berhenti. Lah tutup bukunya jalihnya. Ya memang orang kafirnya sampai mati perlu berhenti doa. Kalau ingin mendapatkan sifat halim itu doakan kebaikan untuk orang. Mendoakan kebaikan untuk orang yang berbuat jahat. Abdullah bin Ubay ko sampai meninggal tak ada kerajaan elok ke Nabi. Tapi didoakannya. 70 kali insya-Allah tak kena lilabiah ni Nabi doa. Malah sayang Nabi. Awak sasurau ndak wasapuan. Samo saji tu lah. Wasobok di masjid tadi. Ndak basapuan. Sia Nabi wak dah. Kau tanya lah. Mencela-cela, mencaci. Bakok ndak mendoa-doaan. Doakanlah kebaikan. Nabi tetap mendakwahkan kebenaran, tapi tidak pernah mendoakan buruk untuk umatnya. Itulah. Semoga sifat itu dapat doa. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.